Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Media Tani Subang. Pada video kali ini kita akan belajar membuat lahan awal atau LA ya. Ini rencananya kita akan tanam cabai rawit. Jadi kita akan mempersiapkan dulu media tanam plus nutrisi. Nah, bahan-bahan yang kita siapkan di sini ada rumput. Nah, ini rumput bekas cabutan di halaman ya. Terus semuanya rumput. Ada juga di sini sampah dapur. Ini sampah dapur dari tetangga ya. Saya kasih ember tetangga, terus bilang ke tetangga tolong bahan organiknya, sisa-sisa bahan organik dari dapur dikumpulkan. Nah, tiap hari saya ambil ini dari tetangga ya. Nih ada kulit telur, ada nasi, ada macam-macam lah, kulit bawang segala macam. Ini juga rumput dari tetangga kemarin yang babat. Ini kebanyakan nih ada rumput jampang. Ini juga sama, masih rumput. Ini ada kulit nanas, ada jeruk, ada ini apa, sirsak ya, macam-macam lah pokoknya. Semua bahan organik kita pakai ya, tidak pilih-pilih. Nah, ini juga ini akar alang-alang ya. Ini akar alang-alang bekas jamu buat bapak, kita pakai ampasnya. Ada daun pisang, ada ini daun petai Cina ya. Ada ini, ada pisang busuk. Ini ada pisang busuk. Di sini kita pakai juga bahannya. Ini abu kayu ya, karena keluarga saya masaknya masih pakai kayu. Jadi ini abu kayu ditampung, kita kumpulkan. Terus ini ada juga serbuk batu cadas yang sudah ditumbuk, ini warna kuning. Kemarin campur juga dengan yang merah, ini yang kuning. Yang ini ada serbuk batu warna hitam, ada warna abu-abu, merah juga ada di sini sedikit. Kita pakai ya. Terus untuk mikroorganismenya atau starter untuk memproses semua bahan ini. Nah, kita tidak perlu lagi beli ya kawan-kawan ya, karena mikroorganisme terbaik di dunia ada di bawah kaki kita, ada di kebun kita masing-masing. Semuanya pasti punya. Apa itu? Dia adalah tanah kawan-kawan. Nih ke tanah ini tanah bekas galian. Saya ini mau bikin ya LA di sini. Ini tanah ini sebagai mikroorganisme terbaik di dunia. Jadi kawan-kawan yang suka beli mikroorganisme yang ada di toko-toko itu ya, mulai sekarang lupakan saja, gunakan tanah, karena ini sifatnya tidak asam ya kalau tanah ya. Terus ini untuk lahan awal ya. Ini saya gali dulu tanah. Ini kemarin ya sekitar 20 sentian lah. Terus dialasi. Ini alasnya bisa pakai terpal, bisa pakai plastik, atau bisa pakai apa saja, yang penting buat alas ya. Fungsinya apa sih dialasin ya? Jadi ini kita mau memproses semua bahan organik ini agar nutrisinya dia tidak turun ke dalam tanah, ke bawah tanah ya. Jadi kalau kita tidak alasi, nanti ketika ini terjadi proses dekomposisi, semua bahan organik ini kalau tidak dialasi, jadi ini nutrisinya, sari bahan organiknya atau sari BO-nya akan turun ke bawah. Jadi ketika kita misalkan nanti naikkan lagi ke atas ini bahan organik yang sudah lapuk, kita hanya mendapatkan ampasnya saja kawan-kawan. Ingat itu ya. Jadi mulai sekarang membuat kompos dialasi ya, jangan pakai wadah yang
bocor atau bolong atau karung. Jadi gunakan wadah yang tidak bolong ya, seperti ember atau pot yang belum dilubangi ya, atau potnya yang ada yang terlanjur udah ada lubangnya, bisa ditutup dulu, dilem atau apalah, bisa digunakan itu ya. Nah ini oke, kita akan memasukkan semua bahan-bahan ini ke dalam sini ya. Oh iya, lupa, ini ada proteinnya juga, Cak. Nih, sumber proteinnya bisa dari yang hewani atau yang nabati ya. Ini dari yang hewani ada, ini ada keong sawah kawan-kawan. Ini keong sawah barusan saya bakar dulu ya, karena ini cuma sedikit, jadi kalau direbus lama ya, saya bakar saja. Kalau dibakar ini cepat sekali. Terus ini juga ada sisa ikan pindang ya, beserta ini apa ini, kertas ya, kertas pembungkus pindang. Ini rapuh sekali, jadi saya masukkan sebagai bahan sumber proteinnya. Nah untuk sumber proteinnya ini saya masih kurang ya, jadi nanti kita akan masukkan bertahap. Untuk yang sumber protein dari tumbuhan juga bisa ditambahkan ya, misalkan dari tempe atau dari kacang kedelai. Direbus dulu ya kawan ya, lebih bagus nanti setelah direbus di blender lalu dimasukkan bersama bahan-bahan organik yang ini. Setelah bahan ini, setelah sebagian bahan organiknya masuk, kita campurkan dulu dengan tanah ya. Ini sebagai dekomposernya tanah itu. Ini kita gunakan tanah bekas galiannya saja, jadi biar mudah ya, tidak perlu lagi ambil dari tempat lain, cukup gunakan tanah yang bekas galiannya. Ini tabur merata saja ya. Jadi ini saya akan taburnya berlapis ya, antara bahan organik, abu, dan batu cadasnya. Sekarang kita mau masukkan ini batu. Maaf ya kawan-kawan, ini recordnya saya sendiri ya, jadi kurang apa ya, susah saya nge-record sambil ini bikin LA nya, belum ada yang bantuin ya. Tambah juga nih yang kuning.
kita masukkan juga abu ini. Oh iya, kalau abunya campur arang, arangnya dibuang saja ya, tidak usah kita ikut masukkan ke dalam LA ini. Nih kalau ini batu ya, gak apa-apa masuk. Ini. Jadi ini taburnya antara tanah, bahan organik, batu cadas, abu, protein. Saya masukkan secara berlapis-lapis ya. Ini kita masukkan proteinnya. Ini masih kurang ya, paling nanti saya harus nyari lagi protein yang lain. Oke, saya selesaikan dulu ya kawan-kawan. Nah, ini semua bahan organiknya sudah masuk ya. Ini tinggal kita tutup dengan tanah lagi bagian atasnya. Nah, ini sudah tertutup semuanya bagian atasnya dengan tanah. Ini tinggal kita siram saja. Jadi proses LA ini harus selalu dalam kondisi lembab ya, tanahnya. Jadi untuk mempercepat proses dekomposisi bahan-bahan organik oleh mikroorganisme tanah di dalam sana ya. Ini bagian atasnya kita biarkan seperti ini saja, tidak usah ditutup plastik lagi ya. Ini kita ambil airnya buat menyiram. Nah, ini sudah ya. Kalau ini sekarang kan di tempat saya udah memasuki musim panas, jadi atau musim kemarau. Jadi ini paling kita siram setiap 2 hari sekali kita siram. Ini prosesnya kita diamkan selama 1 bulan ya kawan-kawan. Setelah 1 bulan baru kita naikkan ke atas. Nanti dijemur dulu, baru bisa untuk ditanami. Oke, sekian mungkin cara pembuatan lahan awal. Mohon maaf, mungkin banyak sekali kekurangannya ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara subscribe,
Yang belum subscribe, mohon untuk subscribe ya, biarkan saya biar tambah semangat lagi bikin video-videonya. Like juga, komen atau share ke sosial media yang teman-teman punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.